Meskipun Handi tidak memiliki kekuatan sihir dalam kondisinya saat ini, dia entah bagaimana bisa memanggil ki spiritual ki yang sangat kuat yang memungkinkannya terbang ke lembah dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Begitu Handi memasuki lembah, dia segera menemukan mengapa tempat ini dikenal sebagai lembah kekacauan. Langit di atas, tanah di bawah, dan semua gunung berwarna abu-abu keruh, seolah-olah selubung abu-abu permanen telah menyelimuti seluruh lembah. Handi tiba-tiba berhenti. Dia melihat manusia dan iblis yang terbang lebih dalam ke lembah, dan dia menyipitkan matanya saat dia tiba-tiba membuat segel tangan. Segera setelah itu, dia membuka mulutnya untuk meledakkan bola api perak. Teriakan nyaring meletus dari dalam bola api sebelum berubah menjadi gagak api yang berukuran kira-kira 1 kaki, berputar-putar di sekitar tubuh Handi dengan lincah. Ekspresi aneh muncul di wajah Handi saat dia melihat gagak api perak. Dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Haruskah aku memanggilmu Xian atau haruskah aku memanggilmu api sejati Yin Agung? Kamu sudah menyerap esensi api matahari murni, dan sekarang kamu telah melahap jiwa kultivator Syukuroh bernama Xian. Biarlah aku akan memanggilmu api pemakan roh surgawi. Aku beruntung, aku telah mengubah semua api puncak unguku menjadi api sejati Yin Agung saat aku masih berada di dunia manusia. Kalau tidak, aku akan mendapat banyak masalah. Ternyata setelah Xian menyusup ke tubuh Handi, dia tidak mampu melahap rasa spiritual Handi. Sebaliknya, begitu dia memasuki tubuh Handi, gelombang besar kekuatan spiritual api segera membangunkan api sejati Yin Agung, yang untuk sementara tidak aktif di dalam tubuh Handi karena kurangnya kekuatan sihir. Nyala api memiliki kemampuan untuk melahap segala sesuatu, sehingga segera melibatkan Xian dalam pertempuran di dalam tubuh Handi bahkan tanpa memerlukan instruksi dari Handi sendiri. Jika hanya gagak api ini saja, maka secara alami tidak akan cocok untuk Xian yang sebanding kekuatannya dengan kultivator transformasi dewa. Sayangnya untuk Xian, Handi juga seorang kultivator transformasi dewa. Selain itu, dia telah mengembangkan teknik perkembangan hebat yang membuat indera spiritualnya bahkan lebih kuat daripada rata-rata kultivator transformasi dewa menengah. Dengan demikian, Xian secara alami tidak memiliki kesempatan setelah memasuki tubuh Handi. Sama seperti Xian terlibat dalam pertempuran sengit dengan gagak api Yin Agung, Handi melepaskan indera spiritualnya untuk secara paksa mengikat indera spiritual Xian, sehingga memungkinkan gagak api untuk melahapnya hidup-hidup. Bahkan harta karun manik merah yang merupakan tubuh aslinya telah diserap ke dalam gagak api. Tidak hanya jiwanya telah diserap, bahkan ingatannya telah sepenuhnya diambil oleh gagak api, sehingga memungkinkannya menjadi api pemakan roh surgawi seperti saat ini. Dengan demikian, Handi dapat menggunakan gagak api untuk meniru aura dan suara Xian dengan sempurna setelah jiwa jenderal roh dilahap. Tentu saja dengan menyerap ingatan Xian, Handi juga belajar tentang tujuan Syukuroh untuk datang ke makam matahari terbenam, serta keberadaan pengkhianat Syukuroh dan setetes darah dewa. Dia sangat gembira setelah membuat penemuan ini. Dia tidak peduli tentang pengkhianat Syukuroh itu, tetapi apa yang disebut darah dewa Syukuroh adalah sesuatu yang sangat dia minati. Darah ini adalah jenis cairan misterius yang akan dihasilkan oleh jiwa kultivator Syukuroh tingkat kudus setelah kematian secara alami. Jika darah diteteskan ke benda hidup apapun, itu akan mengembangkan kecerdasan dan berevolusi menjadi roh tingkat rendah. Tentu saja, Syukuroh tidak sepenuhnya diciptakan dengan metode seperti itu. Kebanyakan dari mereka berevolusi sendiri menjadi roh tingkat rendah. Namun darah surgawi ini masih merupakan alat yang sangat penting bagi Syukuroh dalam upaya mereka untuk mempertahankan populasi mereka. Karena itu adalah sesuatu yang mereka jaga sebagai harta rahasia. Namun pada kesempatan ini, Syukuroh artefak entah bagaimana berhasil mencuri sebotol darah suci tepat di bawah hidung para penjaga sebelum segera menghubungi umat manusia. Tampaknya menawarkan pertukaran. Jika sejauh itu ceritanya, maka Handi akan agak terkejut. Tapi dia tidak akan terlalu memperhatikannya. Apa yang menggoda baginya adalah bahwa selain dari kemampuan ajaibnya untuk menciptakan roh tingkat rendah, itu juga memiliki banyak efek menguntungkan bagi kultivator manusia dan pejuang penyempurnaan tubuh. Para kultivator dapat menggunakan darah surgawi ini sebagai bahan untuk membuat sejenis obat roh yang dikenal sebagai pil darah yang.
Konsumsi pil ini dapat meningkatkan basis kultivasi seseorang pada tingkat yang sama dengan apa yang dapat dicapai oleh seorang kultivator jiwa baru lahir melalui lebih dari 100 tahun kultivasi yang sulit. Untuk prajurit penyempurnaan tubuh, mengoleskan darah ini ke seluruh tubuh dapat memungkinkan seseorang untuk mencapai teknik rahasia yang dikenal sebagai armor kristal darah. Dikatakan bahwa teknik rahasia ini dapat meningkatkan tubuh seseorang ke tingkat yang bahkan lebih besar daripada penguasaan penuh seni Vajra, memungkinkan seorang prajurit penyempurnaan tubuh untuk tidak menerima kerusakan dari serangan apapun di bawah tahap tempering spasial untuk jangka waktu tertentu. Namun, armor ini adalah alat sekali pakai yang akan hilang begitu energinya benar-benar habis. Lebih jauh lagi, jika darah suci ini dikonsumsi oleh seorang prajurit penyempurnaan tubuh tingkat tinggi, itu akan mampu merangsang indera spiritual mereka, memberi mereka peluang yang sangat tinggi untuk segera menembus kemacetan kultivasi. Tentu saja, memakan darah dewa secara langsung adalah usaha yang agak beresiko. Semakin rendah level prajurit penyempurnaan tubuh dan semakin lemah indera spiritual mereka, semakin besar kemungkinan kematian karena serangan balik dari kekuatan dalam darah surgawi. Jika seorang prajurit penyempurnaan tubuh bermaksud untuk mengkonsumsi darah ini untuk memfasilitasi terobosan, mereka biasanya akan menemukan pil seperti pil hati surgawi untuk meningkatkan indera spiritual mereka sebelum berani menelan darah. Meski begitu, itu masih merupakan urusan yang cukup berbahaya. Namun, Hani sangat gembira setelah menemukan informasi ini dari ingatan Xian. Dia memiliki indera spiritual tahap transformasi dewa, namun dia berkultivasi sebagai pejuang penyempurnaan tubuh. Jadi darah surgawi sangat cocok untuknya. Hani yakin bahwa dia pada akhirnya akan mampu menguasai lapisan terakhir seni Vajra. Tetapi dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Lebih jauh lagi, dia tidak tahu kapan kesengsaraan surgawi kecilnya akan menyerang. Jadi tentu saja yang terbaik baginya untuk memulihkan kekuatan sihirnya secepat mungkin. Alasan lain mengapa dia memutuskan untuk menjelajah ke lembah kekacauan adalah karena dia untuk sementara dapat memulihkan kemampuannya menggunakan kekuatan sihir. Meskipun hanya sekitar 60% hingga 70% dari kekuatan sihir yang dia miliki di masa lalu, dengan kepadatan kekuatan sihir yang dia miliki di puncak kekuatannya, berarti bahwa ini masih sebanding dengan kekuatan sihir dari kultivator transformasi dewa rata-rata. Setelah gagak api melahap Xian, kekuatan spiritual atribut api murninya untuk sementara disimpan di dalam tubuh gagak api. Hani saat ini menyebarkan kekuatan spiritual ini di dalam tubuhnya dan menggunakannya sebagai miliknya. Hanya saja kekuatan spiritual ini tidak dicapai melalui kultivasi, jadi pada akhirnya akan habis. Karena fakta bahwa itu semua adalah kekuatan spiritual atribut api, dia tidak dapat menggunakannya sebaik yang dia inginkan. Namun kemampuan dan hartanya masih menempatkannya di atas para kultivator dari basis kultivasi yang sama. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan spiritual atribut api ini sekarang, itu akan perlahan-lahan merembes dan menghilang seiring waktu. Dengan perkiraannya, dia kemungkinan akan kembali menjadi manusia dalam waktu 1 bulan. Hani tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Karena itu, dia memutuskan untuk mengambil resiko, menyamar sebagai Xian dan mengikuti instruksi yang diberikan kepadanya untuk berbaur dengan manusia di lembah kekacauan. Sekarang dia akhirnya berhasil mencapai lembah kekacauan, dan sudah waktunya baginya untuk menjalankan rencananya. Beberapa saat kemudian, Hani mengarahkan jarinya ke arah gagak api pemakan roh, di mana gagak api melebarkan sayapnya dan menghilang ke permukaan batu di dekatnya. Sementara itu, Hani membalik tangan, dan jimat kuning samar segera muncul di antara jari-jarinya. Dia menampar jimat ke dirinya sendiri, dan cahaya kuning cemerlang meletus dari seluruh tubuhnya. Dia membuat segel tangan, dan tubuhnya bergoyang saat dia bersiap untuk melepaskan teknik gerakan tanahnya untuk menggali ke dalam tanah. Namun, hal-hal tidak berkembang seperti yang direncanakan Hani. Setelah tenggelam sekitar 1 kaki atau lebih ke tanah, dia tidak dapat menggali lebih jauh. Seolah-olah ada kekuatan perlawanan tak terlihat yang mencegahnya untuk bisa turun lebih jauh. Hati Hani tersentak saat menghadapi rintangan ini. Tampaknya ada beberapa fitur aneh di lembah kekacauan ini yang harus dia waspadai.
Dengan pemikiran itu, dia ragu sejenak sebelum mengeluarkan jimat ungu dari gelang penyimpanannya. Ada beberapa run perak berkilauan di jimat, dan itu tidak lain adalah teks perak miring yang jarang terlihat bahkan di alam roh. Setelah menilai salinan wawasan dan pengamatan binatang langit yang berasal dari setengah halaman buku giok emas, kemudian memanfaatkan pengamatannya sendiri, Hanli akhirnya berhasil membuat jimat semi abadi ini di dunia manusia setelah kegagalan yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun ini hanya yang paling sederhana di antara beberapa metode penyempurnaan jimat yang tercatat di setengah halaman buku tebal itu, bahan-bahan yang dibutuhkan masih sangat sulit untuk dikumpulkan di dunia manusia. Hanya setelah banyak upaya, Hani dapat menemukan beberapa bahan pengganti, sehingga memungkinkan dia untuk memperbaiki jimat setengah jadi ini. Ini adalah jimat penyembunyian yang dikenal sebagai jimat gaib seni tinggi, dan karena fakta bahwa itu adalah jimat sekali pakai, Hani belum pernah mencoba menggunakannya sebelumnya. Sekarang Hani berencana untuk mencuri darah dewa, dan di basis kultivasinya yang saat ini rusak secara drastis, tidak mungkin dia bisa menyembunyikan dirinya secara efektif menggunakan teknik penyembunyiannya yang lain. Karena itu, dia secara alami langsung memikirkan jimat ini. Setelah mengeluarkan jimat itu, Hani melepaskannya dari ujung jarinya dan membiarkannya berkibar di udara di hadapannya tanpa ragu-ragu. Jimat ungu tiba-tiba meledak, dan beberapa run teks perak miring muncul sebelum menari di sekitar Hani. Run kemudian hancur menjadi awan kabut perak yang membanjiri Hani dalam sekejap mata. Kabut perak menghilang beberapa saat kemudian, dan Hani benar-benar menghilang. Tepat pada saat itu, beberapa garis cahaya terbang ke lembah langsung menuju Hanli. Namun tidak satupun dari mereka yang mampu mendeteksi keberadaan Hanli. Terbang melewatinya dalam sekejap, seolah-olah dia benar-benar tidak ada. Hani sangat gembira melihat itu. Dia tidak bergerak satu langkah pun dari tempat aslinya, dan dia juga tidak mengambil tindakan ekstra untuk menyembunyikan dirinya. Namun kelompok manusia dan iblis itu sama sekali tidak menyadari kehadirannya, dan bahkan ada seorang kultivator transformasi dewa di antara mereka. Namun situasinya saat ini agak aneh. Seluruh tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi semacam zat transparan seperti kabut, seolah-olah tubuhnya telah menjadi benar-benar tak berbentuk dan bisa diterbangkan oleh angin sepoi-sepoi. Dia kemudian melakukan beberapa eksperimen untuk menemukan bahwa dia tidak dapat menggunakan teknik atau harta rahasia apapun yang menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Itu agak mengecewakan baginya, tapi itu tidak masalah. Dia puas selama dia bisa menyembunyikan dirinya dari sesama kultivator transformasi dewa. Lagi pula, karena keterbatasan material, ini bahkan bukan versi sempurna dari jimat gaib seni tinggi. Jadi dia sudah sangat senang dengan kemampuan ajaibnya. Setelah benar-benar menguasai konten pada setengah halaman itu dan benar-benar menyempurnakan jimat ini, kelemahan seperti itu dapat dihindari. Memikirkan jenis metode penyempurnaan jimat abadi lainnya yang dicatat pada setengah halaman itu, Hanli dikejutkan oleh rasa keinginan dan kegembiraan. Namun semua itu harus menunggu sampai dia memulihkan kekuatan sihirnya dan melampaui kesengsaraan surgawi kecil pertamanya di alam roh. Oleh karena itu, Hani dengan cepat memusatkan perhatiannya kembali pada tugas yang ada, dan melayang ke lembah kekacauan yang ukurannya hanya di bawah 100 km. Kolam cahaya terik adalah pusat dari seluruh lembah, dan sekitarnya benar-benar diselimuti kabut abu-abu. Hani menyadari perkiraan lokasi kolam, tapi dia tidak berani menggunakan indera spiritualnya untuk mengamati sekelilingnya karena takut membuka kedoknya. Setelah akhirnya tiba di kolam, dia menemukan bahwa sudah ada selusin makhluk tingkat tinggi manusia dan iblis yang hadir, berhadapan satu sama lain di kedua sisi kolam. Manusia secara alami dipimpin oleh Tuan Kotalan dan Tau Tuo. Keduanya mengenakan ekspresi gelap di wajah mereka. Sementara iblis dipimpin oleh wanita muda dari ras ponik hitam serta 3 pria muda kurus identik yang tampak seperti kembar 3. Setelah melihat itu, Hani mengarahkan pandangannya ke permukaan kolam. Selain fakta bahwa air kolam itu sangat jernih, itu benar-benar biasa dan tidak mencolok. Tepat ketika Hani merasa agak terkejut dan bingung tentang hal itu, Tuan Kotalan menilai 3 pemuda yang identik dan dia tiba-tiba bertanya,
Saya mendengar bahwa ada iblis serigala yang bermutasi di ras serigala Silver Moon yang mampu mengolah 3 kepalanya menjadi 3 avatar berbeda dengan bantuan makhluk yang sangat kuat. Masing-masing dan setiap avatar itu memiliki basis kultivasi di puncak tahap jiwa baru lahir. Dan ketika ketiganya bergabung, mereka mampu naik ke tahap transformasi dewa. Apakah kalian bertiga adalah avatar yang sama itu? Ketiga pemuda itu tertawa bersamaan setelah mendengar itu. Salah satu dari mereka segera berkata, "Saya tidak berpikir kami 3 bersaudara akan begitu terkenal. Kami memang serigala bulan Cerberus itu. Kami juga telah mendengar banyak tentang Anda, Tuan Kotalan. Mau coba sparring?" Aku tidak punya waktu untuk kegiatan seperti itu. Rekan Taoyi Xiao, apa yang kamu rencanakan dengan memasuki lembah sendirian? Tuan Kotalan mengabaikan tantangan yang ditujukan langsung padanya, malah berbalik ke arah wanita muda itu dengan tatapan interrogatif. Apa yang saya rencanakan? Bukankah Senior Huan mengatakan bahwa ada kultivator suku roh yang mencoba menangkap pengkhianat suku roh di kolam? Saya datang untuk menghentikan mereka tentu saja, jawab wanita muda itu dengan senyum manis. Tuan Kotalan memandang wanita muda itu sebentar, lalu melirik ke kolam sebelum bertanya, "Begitukah? Saya senang Anda memiliki niat seperti itu, rekan Taoyi Xiao. Silakan lanjutkan. Sementara itu saya akan menjaga kolam untuk mencegah makhluk suku roh memasuki kolam. Bagaimana dengan itu?" Wanita muda itu sedikit goyah setelah mendengar itu sebelum tertawa saat melihat Totuo dan beberapa kultivator jiwa baru lahir lainnya di samping Tuan Kotalan. "Jika Anda tidak datang ke sini, maka mungkin saya memang akan menjelajah ke kolam. Namun melihat Anda di sini, saya akan menyerahkan kesempatan itu kepada Anda, Saudara Lan. Anda tidak akan membuat wanita seperti saya memasuki kolam sebagai pengganti Anda, bukan? Saya mendengar bahwa Anda memiliki harta tanduk badak giok penangkal air. Benda itu pasti akan sangat berguna ketika Anda memasuki kolam. Aku bisa masuk ke kolam, tapi kamu harus menarik kekuatanmu dan keluar dari lembah kekacauan terlebih dahulu." Ekspresi Tuan Kotalan tiba-tiba menjadi gelap saat suaranya menjadi dingin dan tanpa kompromi. Melihat Tuan Kotalan telah mengesampingkan semua basa-basi, ekspresi wanita muda itu juga sedikit berubah, dan dia mendengus dingin sebelum terdiam. Tidak ada pihak yang mau mundur pada saat kritis ini. Sementara itu, bibir Tuan Kotalan berkedut saat dia mendiskusikan sesuatu dengan Totuo melalui transmisi suara. Saat dia melakukannya, sedikit niat jahat muncul di matanya. Selain wanita muda dan 3 pria muda yang identik, hanya 3 kultivator iblis tahap metamorfosis lainnya yang hadir. Sebaliknya, selain Tuan Kotalan dan Totuo, masih ada 7 atau 8 kultivator jiwa baru lahir lainnya di antara pasukan manusia. Jadi mereka lebih unggul. Tidak ada orang lain yang berhasil tiba di kolam ini setelah sekian lama, dengan jelas menunjukkan bahwa mereka ditahan oleh makhluk suku roh. Dengan demikian, tidak ada pihak yang akan menerima bala bantuan dalam waktu singkat. Jika satu pihak dapat mengambil darah dewa terlebih dahulu, tidak mungkin mereka benar-benar bersedia membagi darah dewa secara merata di antara kedua belah pihak. Semua orang tahu bahwa kesepakatan sebelumnya yang mereka buat hanya untuk pertunjukan. Dan itu hanya janji kosong yang dibuat agar aliansi sementara dapat difasilitasi. Wanita muda itu bisa merasakan niat agresif dari manusia, dan alisnya sedikit berkerut saat dia melepaskan teknik rahasia untuk memperingatkan pasukannya sendiri. Pada saat yang sama, dia menggoyangkan lengan baju dan sebuah benda jatuh ke tangannya. Suasana menjadi sangat tegang, dan pertengkaran fisik tampaknya akan segera terjadi. Tiba-tiba, tanah di dekat kolam bergetar hebat, dan air damai di dalam kolam tiba-tiba mulai berjatuhan dan melonjak. Segera setelah itu, untayan cahaya putih melesat dari dalam. Beberapa di antaranya langsung naik ke langit, sementara yang lain turun menuju iblis dan manusia di dekatnya. Setelah terkena untayan cahaya itu, lubang seukuran jarum yang tak terhitung jumlahnya langsung tertusuk ke bebatuan di dekatnya. Makhluk dari 2 ras sangat terkejut melihat itu, dan mereka semua buru-buru melepaskan kemampuan atau harta mereka untuk membela diri. Tepat pada saat itu, lapisan cahaya yang menyilaukan tiba-tiba muncul di dalam air transparan kolam, seolah-olah matahari pijar terbit dari bawah. Saat air di kolam itu bergolak dan menggelegak, semburan panas yang menyengat tiba-tiba meletus dari cahaya putih di dalamnya.
Apa yang terjadi? Apakah makhluk suku roh di bawah sana melakukan ini? Hani bersembunyi di udara di atas dan juga terpaksa mengambil tindakan mengelak di hadapan untayan cahaya. Melihat fenomena aneh yang terjadi di kolam, dia diberi kejutan besar. Dia bukan satu-satunya. Wanita muda, Tuan Kotalan, dan semua orang juga cukup bingung dan bingung. Ada yang tidak beres. Bukankah cahaya yang membakar hanya bisa bersembunyi di dalam kolam? Bagaimana itu bisa keluar dari air? Mungkinkah? Tuan Kotalam jelas agak akrab dengan kolam. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan analisisnya, selusin pilar cahaya putih setebal tangki air naik ke udara. Begitu mereka meninggalkan permukaan kolam, mereka segera mengubah arah, meluncur langsung ke arah manusia dan iblis di dekatnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Serangan mendadak yang belum pernah terjadi sebelumnya ini telah membuat makhluk-makhluk dari dua ras benar-benar lengah. Makhluk kuat seperti wanita muda dan Tuan Kotalan segera dapat melepaskan teknik rahasia untuk melarikan diri dari tempat kejadian. Sementara tiga pemuda identik juga berhasil melepaskan semacam teknik rahasia yang membuat mereka menghilang tanpa jejak tepat di depan pilar cahaya yang menyerang mereka. Tidak ada yang punya waktu untuk mengaktifkan teknik pelindung atau harta pertahanan. Semua orang diliputi keterkejutan dan kemarahan saat melihat itu. Bahkan sebelum mereka memiliki kesempatan untuk mengetahui apa yang terjadi, 5 pilar cahaya kuning tiba-tiba meletus dari tanah di sekitar kolam. Dan ada serangkaian pola tak terlihat yang terukir di permukaan pilar-pilar ini. Manusia yang hadir memiliki jumlah kultivator jiwa baru lahir terbesar di antara mereka. Tetapi mereka juga menderita korban paling banyak. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah bawahan dan murid kepercayaan Tuan Kotalan. Dan dia secara alami sangat marah karena mereka tewas di tempat seperti ini. Saat melihat pilar cahaya kuning meletus dari tanah di bawah, dia langsung meraung. Siapa yang berani menyerang kita? Segera setelah itu, dia meletakkan tangan di atas kepalanya sendiri. Dan 5 pedang biru kecil segera melesat ke depan sebelum berubah menjadi pedang besar yang berukuran beberapa puluh kaki. Memotong. Tuan Kotalan memerintahkan dengan suara dingin. 5 pedang besar segera melintas di udara, terbang menuju 5 pilar kuning sebelum dengan cepat terbang dalam beberapa lingkaran di sekitar pangkal pilar. Serangkaian ledakan keras meletus, tetapi pilar-pilar itu tetap utuh, dengan hanya serangkaian lekukan pedang yang tersisa di permukaannya. Tuan Kotalan berkontraksi saat dia buru-buru membuat segel tangan untuk memanggil 5 pedang raksasa kembali kepadanya. Tepat pada saat itu, cairan kental hijau tiba-tiba merembes keluar dari lekukan pedang di pilar, memancarkan bau yang sangat aneh. Sementara itu, Tuan Kotalan terus mengayunkan pedangnya di atas kepalanya, mempersiapkan dirinya untuk serangan selanjutnya. Dia secara alami sangat menyadari betapa kuatnya pedang terbangnya. Mereka biasanya mampu dengan mudah membelah gunung-gunung kecil, apalagi beberapa pilar. Namun pilar-pilar ini tampaknya bukan pilar biasa. Permukaan mereka tampaknya memiliki sedikit kelembutan, seolah-olah mereka adalah makhluk hidup. Wanita muda itu juga memasang ekspresi bingung saat melihat serangan gagal Tuan Kotalan. Semburan dengungan rendah terdengar dari kolam di bawah, seolah-olah ada sesuatu yang baru saja terbangun. Setelah munculnya suara aneh ini, 5 pilar kuning tiba-tiba menjadi benar-benar tidak bergerak. Namun bola cahaya besar dengan diameter sekitar 100 kaki tiba-tiba mengeluarkan buih dari dalam kolam. Bola itu seluruhnya berwarna putih, tapi ada benda bulat emas berkilauan di tengahnya, yang kira-kira berukuran sama dengan kepala manusia. Itulah kristal matahari terbenam. Totuo tiba-tiba berseru saat melihat benda itu. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, dia sangat menyesal tidak menutup mulutnya sendiri. Dan dia segera meluncur keluar sebagai seberkas cahaya putih untuk mengklaim harta itu untuk dirinya sendiri. Setelah mendengar kata-kata kristal matahari terbenam, wanita muda dan 3 pria muda yang identik juga sangat gembira. Wanita itu mengeluarkan teriakan keras sebelum berubah menjadi ponik hitam menyala saat dia terbang menuju objek. Sementara itu, ketiga pemuda itu berkumpul untuk membentuk pilar cahaya perak tebal yang melesat maju dalam pengejaran. Namun untuk beberapa alasan, Tuan Kotalan tetap di tempat, menahan diri untuk tidak mengambil tindakan apapun. Hani juga terus melihat tanpa melakukan apapun saat dia melayang di atas. Targetnya sangat sederhana.
Dia ada di sini untuk darah surgawi. Tidak peduli harta berharga apapun yang ada di sini, kecuali jika itu lebih berharga daripada darah dewa. Dia tidak akan mengejarnya dan membuka kedoknya sendiri. Wanita muda dan ketiga pria muda itu jelas-jelas beraksi sepersekian detik lebih lambat dari Totuo. Cahaya putih yang telah diubah Totuo mencapai kristal matahari terbenam terlebih dahulu, dan dia berusaha untuk menyapunya. Namun tepat pada saat itu, perubahan mengejutkan tiba-tiba terjadi. Semburan besar kekuatan hisap tak terlihat tiba-tiba muncul di sekitar bola cahaya, menyebabkan tubuh Totuo sedikit goyah di udara. Dia sangat terkejut dan buru-buru melepaskan kekuatan sihirnya untuk melawan kekuatan itu. Namun beberapa tanda perak aneh kemudian tiba-tiba muncul di atas jubahnya, diikuti oleh Totuo yang tersedot ke dalam kolam, menghilang tanpa jejak. Bola cahaya itu tetap mengambang tanpa suara di udara, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Wanita muda dan tiga pria muda yang identik secara alami sangat terkejut melihat itu, dan mereka buru-buru mundur sebelum mengarahkan pandangan bingung mereka ke arah kolam di bawah. Sementara itu, Tuan Kotalan tampaknya telah memperoleh sesuatu dari situasi tersebut dan ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat tegang. Tepat pada saat itu, ledakan gemuruh lain meletus dari dalam kolam, diikuti oleh 5 pilar cahaya kuning lagi yang identik dengan 5 yang pertama melesat keluar dari tanah. Raungan yang menyerupai petir keras kemudian terdengar dari dalam kolam, secara bertahap menjadi lebih keras dan lebih keras. Kolam dan 10 pilar kuning mulai bergetar hebat di tengah suara gemuruh yang menggelegar. Tiba-tiba, Tuan Kotalan berbalik dan terbang menuju pintu masuk lembah sebagai seberkas cahaya biru, menghilang ke dalam kabut hanya dalam beberapa kilatan. Itu cukup mengejutkan bagi semua orang. Alis Hani sedikit berkerut saat dia mulai melayang lebih tinggi ke udara. Sebaliknya, wanita muda dan tiga pria muda yang identik saling melirik. Dan meskipun ekspresi serius muncul di wajah mereka, tidak ada dari mereka yang pergi dari tempat itu. Tak lama kemudian, air di dalam kolam mulai berputar dengan cepat, berubah menjadi putaran raksasa dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, 10 pilar kuning tiba-tiba tumbuh lebih dari 100 kaki lebih tinggi. Tanah juga mulai runtuh saat 2 makhluk raksasa muncul dari kedua sisi kolam. Hani sedang dalam proses naik ke ketinggian yang lebih tinggi ketika dia melihat sekilas apa yang terjadi di bawah, dan dia langsung terperangah dengan pemandangan yang menyambutnya. Dia menemukan bahwa pilar kolosal yang muncul di kedua sisi kolam hanyalah jari-jari dari tangan 2 makhluk raksasa yang baru saja muncul. Sekarang sepasang tangan besar itu perlahan menjulur ke atas dari dalam tanah. Air di kolam cahaya terik entah bagaimana menghilang, dan di tengah kolam sebuah bola mata raksasa berukuran sekitar 20 kaki muncul. Bola mata perlahan berguling sebelum memancarkan cahaya menyeramkan. Hani bergidik melihat itu dan wajahnya segera memucat saat dia mengingat ras yang sangat terkenal di alam roh.